Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan Sang Guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi Allah bagi dunia dan sesama. Kini, kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 225, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Berkereta awan putih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Demikianlah kiranya atas saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 223, bait yang pertama dan yang kedua, nyanyian malaikat nyaring bergema.
Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahteranya. Seperti sabdanya dalam Injil Markus, pasal yang ke-16, ayat 15b yang demikian. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Marilah kita memeriksa diri kita. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa, pertobatan secara pribadi. Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaharuilah hidup kami. Amin. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 40, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita terima berita anugerah Tuhan yang tersurat di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15 yang demikian sabdanya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita.
Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut berita anugerah Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 222B, bait yang pertama dan bait yang ke-6. Agungkan kuasa namanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon kiranya Tuhan berkenan memberikan sabdanya kepada kita, dan kita juga memohon kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mampu mendengar sabda Tuhan saat ini. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mendengar sabda Tuhan. Oleh sebab itu, bersabdalah kepada kami, dan melalui penyertaan Roh Kudus kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang hendak kita dengar bersama pada ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi."
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian, saudara-saudara yang terkasih, Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memelihara sabda Tuhan, dan menjadikan sabda Tuhan sebagai laku di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga diberi judul tak terbatas ruang dan waktu. Tak terbatas ruang dan waktu. Ketika kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hal ini tidak bisa terlepas begitu saja, Bapak Ibu. Ada rangkaian di mana diawali sejak kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus, kesengsaraan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita boleh menghayati kesukacitaan kita, karena selain kita beribadah di tempat ini, saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini juga merayakan kesukacitaan, karena mereka semua merayakan hari raya Idul Fitri. Harapan kita bersama supaya kesukacitaan yang dirasakan oleh umat Kristiani dan umat Islam pada hari ini menjadi daya bagi kehidupan negara yang kita cintai ini. Namun ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah umat Kristiani dan juga umat Islam merayakan perayaan keagamaan saat ini, ternyata kita masih harus menjalani hidup secara terbatas. Terbatas karena pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir dari kehidupan kita. Dan pemerintah mengantisipasi supaya kejadian di berbagai negara, Inggris, Brasil, India, dan sebagainya, tidak kembali menghantam keberadaan Indonesia. Sehingga pemerintah pun dengan terpaksa menghimbau supaya masyarakat tidak mudik di tahun ini. Masyarakat supaya masih menahan diri di tahun ini. Nah, terkait dengan itu semua, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita kemudian merenungkan sabda Tuhan yang tadi kita dengar dan kita baca bersama.
Dalam sabda Tuhan ini, kisah di mana Tuhan Yesus kemudian meninggalkan para murid naik ke surga. Tetapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus membuka pikiran para murid, sehingga para murid mengerti benar kehendak Allah di dalam kitab suci. Dan Tuhan Yesus kemudian mengutus para murid itu untuk menjadi saksi atas semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi atas yang dilihat oleh para murid, menjadi saksi atas pemenuhan karya Tuhan. Bukan hanya itu, Ibu Bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid bukan hanya dibuka pemikiran mereka, tetapi para murid juga diberi kemampuan untuk tetap menghadirkan berita pengampunan, menghadirkan berita pertobatan, menyerukan itu semua dan menjadi saksi akan kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan Allah. Dan ketika Tuhan memampukan itu semua, Tuhan memberikan kemampuan pula kepada kita sekalian. Ketika kita menghayati kehidupan saat ini, Bapak Ibu, perintah Tuhan berlaku bagi gerejanya. Perintah tentang menyerukan suara pengampunan, menyerukan suara pertobatan, menyerukan kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan tetap menjadi tanggung jawab gereja. Tetapi dalam kondisi sekarang ini, monggo Bapak Ibu, kita meyakini betul bahwa Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kemampuan kepada kita untuk tetap memberikan pelayanan kepada Tuhan melalui jemaat. Di tengah-tengah segala sesuatu yang terbatas, segala sesuatu yang dibatasi, ada Tuhan yang berkenan menolong kita, sehingga karya Tuhan betul-betul tidak akan terbatas ruang dan waktu. Meski secara fisik kita tidak bertemu, meski secara fisik kita tidak bisa berjumpa, tetapi hati kita bersama dengan persekutuan Kristus sendiri. Selamat menjalani hidup tetap dalam semangat. Selamat menjalani hidup dalam kesukacitaan, meski hidup dan kehidupan kita tidak sebebas sebelumnya, meski hidup dan kehidupan kita harus tetap menahan diri dan jangan pernah abai terhadap protokol kesehatan. Kiranya Tuhan yang melampaui segalanya senantiasa memberikan kasih penyertaan kepada kita, dan kasih Tuhan tidak pernah terbatasi ruang dan waktu. Tuhan memberkati. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas waktu di mana kami boleh merenungkan dan mendengar sabda Tuhan. Sabda Tuhan menegur kami, karena seringkali ya Tuhan, kami tidak mengingat akan kuasa Tuhan yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Seringkali kami justru hanya mengikuti pikiran kami dan kemampuan kami belaka. Dan ketika kami hanya mengikuti pikiran manusiawi kami semata, kami seringkali tidak mengenali kuasa Tuhan. Dan itu merupakan pelanggaran dan dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah pelanggaran dan dosa kami. Dan kami menyerahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami ke dalam naungan tangan kasih Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu ketika kami boleh menghayati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di sisi yang lain, kami juga boleh melihat kebahagiaan saudara-saudara kami, umat Islam, yang boleh menjalankan perayaan Idul Fitri. Ini semua adalah sesuatu yang indah kami rasakan dan kami hayati. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kebahagiaan kami bersama boleh menjadi wujud kami menyatakan kesatuan meski kami berbeda. Kami juga menyerahkan negara ini ke dalam tangan kasih Tuhan, di mana negara ini masih harus menghadapi pandemi COVID-19 yang di berbagai negara ya Tuhan setelah mengalami penurunan, tetapi terjadi lonjakan yang luar biasa, sehingga ada istilah tsunami corona. Oleh sebab itu, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah biarlah menjadi sarana Tuhan memberikan perlindungan kepada kami negara ini. Kami menyerahkan upaya-upaya yang keras dilakukan oleh pemerintah demi mengatasi COVID-19. Demikian pula tim gugus COVID yang masih harus bekerja bahu-membahu, kami percayakan sepenuhnya ke dalam rahmat Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi negara ini yang harus menyelesaikan konflik di Papua. Atas upaya-upaya aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang di Papua, kiranya Tuhan memampukan bangsa ini untuk tetap menghadirkan sisi kasih di dalam penyelesaian segala sesuatu, sehingga bangsa ini biarlah tetap dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami juga menyerahkan pemulihan bagi korban bencana
yang mungkin masih harus menjalani hidup di daerah pengungsian. Semuanya itu ya Tuhan, kami serahkan di dalam belas kasih dan pertolongan Tuhan. Presiden, wakil presiden, serta jajaran kabinet maupun pemimpin sampai di daerah, biarlah senantiasa mampu menyatukan tekad, menyatukan pikiran demi kemajuan negara yang kami cintai. Anggota TNI Polri yang juga menjadi penjaga atas keutuhan negara ini, kami serahkan di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan umat Tuhan di GKJ Adireja Adipala yang harus menjalani panggilan Tuhan di tengah-tengah kancah kehidupan dunia. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk kami senantiasa tekun hadir menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Ibu Rubiasih yang pada hari Senin kemarin ya Tuhan harus terpisah dengan suami terkasih karena Tuhan telah memanggil pulang Bapak Sutarno AS ke dalam pangkuan Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan penghiburan, kekuatan kepada keluarga Ibu Rubiasih. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan dan mewujudkan kasih kepada keluarga ini. Kami juga berdoa bagi Bapak Suwarti, Bapak Kasir Riyati, yang karena sakit yang diderita saat ini masih harus menjalani perawatan di rumah sakit Sarjito dan di rumah sakit Sinar Kasih Purwokerto. Hanya ke dalam kemurahan Tuhan, hanya dalam belas kasih Tuhan, hanya di dalam pertolongan Tuhan kami serahkan kedua saudara kami ini. Berikanlah pertolongan kepada kedua saudara kami ini, karena kami meyakini ya Tuhan, ketika tangan kasih Tuhan ulurkan kepada saudara kami, tentu Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada saudara kami. Kami juga menyerahkan obat-obat yang diminum, perawatan dokter dan juru medis di mana saudara kami dirawat, keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, cinta kasih. Biarlah Tuhan berkati supaya menjadi bagian dari proses kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami juga menyerahkan orang tua kami yang entah karena sakit yang telah lama ataupun usia telah lanjut harus menghadapi keterbatasan fisik. Kami serahkan semuanya ini ke dalam pengharapan Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih harus bertarung dengan beban kehidupan yang seringkali menjadi gelap kehidupan, terang dan hikmat Tuhan yang kami rindukan. Keluarga-keluarga kami, baik kami selaku orang tua, berkatilah kami supaya melalui berkat Tuhan kami pulih menghadirkan keteladanan Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Anak-anak kami sekalian ya Tuhan, baik anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikan, anak-anak kami yang berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, anak-anak kami yang mencari penolong sepadan pemberian Tuhan, ataupun anak-anak kami yang telah memasuki kehidupan berkeluarga. Semuanya itu kami serahkan di dalam rahmat Tuhan semata. Pelayanan-pelayanan yang hadir di gereja Tuhan di tempat ini, biarlah menjadi sarana umat Tuhan untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama dan karya Tuhan kami Yesus Kristus.
Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita karena kebaikan Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 282. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari puji Raja Surga. Saudara-saudara yang terkasih, dimohon bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, kasih dan penyertaannya tak terbatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan kasih, sukacita, pengharapan dan pemulihan tidak terbatas pada komunitas kita saja. Kita diutus untuk terlibat secara nyata bagi pemulihan dunia dan isinya. Kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 177 bait pertama sampai dengan ketiga. Aku Tuhan semesta.
Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksi-saksinya di seluruh dunia, tak terbatas ruang dan waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut, karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertaimu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.